Shalom, puji Tuhan. Kita Shalom. bersyukur kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita mengangkat pujian, kunaikan syukur padamu Yesus. Kunaikan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Amin. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, mari sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Engkau layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang tidak sekali-kali meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Mari naikkan pujian nih. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan,
Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Biar Pak Hendra bawa kita di dalam doa. Pak Hendra. Mic-nya belum dibuka Pak Hendra. Iya, udah. Ya. Bapa kami yang bertata dalam surga Tuhan, terima kasih pada sore hari menjelang malam. Kiranya Engkau berkati kami, urapi kami satu persatu Tuhan, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi, berkati Tuhan, agar kami dapat duduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menyertai kami semuanya. Segala sinyal dan kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggunya, hamba-Mu patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kiranya Engkau berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita angkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Karena memang Dia baik, amat baik, dan sangat baik dalam hidup kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan baik dalam hidup kita ya sampai hari ini. Puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau minta tolong mic-nya ditutup Ibu Aurelia. Kita mau angkat satu pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu, dan kita mau mendengar firman Tuhan. Saya sebentar jam 6 pamit karena ada pelayanan. Jadi saya nggak sampai habis. Kita angkat pujian, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih
karena anugerahmu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerahmu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Ku kan memujimu selamanya. Saya serahkan kepada Ibu Erlin. Tan. Belum dibuka, Bu Erlin. Ya, silakan Bu Erlin. Terima kasih Bu Messi. Sama-sama Ya, Ibu. kita akan sama-sama tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mengundang Yesus ada di tengah-tengah kita, memberkati ibadah kami pada sore hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk sore yang indah ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk datang bersama-sama Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami boleh mendengarkan sebahagian dari firman-Mu yang Tuhan telah persiapkan buat kami. Kami bersyukur punya seorang sahabat yang luar biasa. Bapa yang maha baik, sebelum kami melakukan segala sesuatu, ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kelemahan dan kekurangan kami ya Tuhan. Supaya kami senantiasa boleh ada bersama-sama Engkau ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang indah. Terpujilah nama-Mu ya Bapa kekal sampai selama-lamanya. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Mampukan kami ya Tuhan, supaya kami boleh melakukannya dengan baik. Urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Hamba-Mu gak ada apa-apanya Tuhan. Kalau bukan karena kuasa Roh-Mu, memampukan hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu ya Bapa kekal sampai selama-lamanya. Dalam firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Terpuji nama-Mu ya Bapa kekal sampai selama-lamanya. Segala pujian dan hormat dan syukur dan terima kasih kami kembalikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore semuanya. Sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang singkat akan saya bawakan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan sebuah tema, mengapa Tuhan izinkan kita kecewa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua pasti pernah mengalami kekecewaan, betul? Ada di antara kita yang tidak pernah kecewa? Pasti semua pernah. Ya, semua pasti pernah. Bahkan sering kali ya. Ya, mengapa Tuhan izinkan kita itu kecewa? Hari ini akan kita bahas bersama-sama. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan karena kita sadar bahwa setiap kita ini pasti pernah merasa kecewa terhadap sesuatu kebenaran. Ya. Nah, kenapa kita sering bahkan ya? Sering saya juga pernah merasakan sering bahkan kecewa. Walaupun tidak setiap hari tentunya, tapi kekecewaan itu akan terjadi dalam setiap kita pada waktu kita mengalami sesuatu hal yang menjengkelkan. Betul apa betul? Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Setiap kali kita mesti merasa kecewa terhadap sesuatu kebenaran. Kadang-kadang kebenaran yang kita perbuat orang lain bisa menyalahkan. Apa yang kita lakukan benar, tapi orang lain mungkin menerimanya salah. Nah, itu sudah membuat kita kecewa, ya. Kenapa kita bisa kecewa? Karena kita senantiasa menggantungkan kehidupan kita ini kepada kekecewaan itu. Karena apa? Pada waktu kita mengalami kecewa, maka hati kita tuh adanya di tempat yang kecewa itu. Jadi kecewa terus. Padahal kecewa itu diizinkan untuk supaya kita
bisa semakin bertumbuh. Karena apa? Kekecewaan itu hanya karena harapan kita yang tertunda. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya sering menemukan banyak orang-orang, setiap pasti banyak orang-orang Kristen, walaupun tidak semuanya, pasti ada yang bisa melakukannya. Banyak orang Kristen yang mundur sebab karena kecewa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa itu terjadi? Ya, kita menemukan banyak orang Kristen yang mundur sebab mereka mengalami kekecewaan dalam kehidupan mereka. Mereka mungkin kecewa terhadap Pak Gembala. Ada nggak yang suka kecewa sama Pak Gembala? Pasti ada. Ya, kalau nggak ada, nggak ada orang yang pindah gereja. Ya, gitu. Mungkin kepada bos, kepada orang tua juga pernah bisa. Kepada anak-anak khususnya, bagi orang-orang yang udah tua. Anak-anaknya yang nggak sayang sama anak, pasti dia akan merasa kecewa. Dia akan merasakan dari kecil ya, dipelihara, dikasih sayang segala pun, tapi setelah menjadi dewasa, maka dia kadang-kadang banyak, bukannya sedikit, tapi banyak orang-orang anak-anak yang meninggalkan orang tuanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena apa? Kekecewaan dalam hidup mereka itu, karena dia terus pendam di dalam hatinya. Ya. Kecewa merupakan hal yang wajar sebenarnya dalam kehidupan kita. Malah sebenarnya kekecewaan itulah yang dibutuhkan bagi pertumbuhan rohani kita. Betul apa betul? Satu hari Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan saksikan. Saya pulang dari gereja, sehat-sehat Bapak Ibu ya, saya ke gereja sehat, santai. Karena saya memang orangnya jarang sakit gitu. Tiba-tiba kan saya mesti menaik mikrolet, turun di depan gang rumah saya kan masuk yang sekitar 10 meter lah. Begitu turun dari mikrolet, saya nggak bisa jalan. Saat itu saya mulai berkata, kenapa aku bisa nggak jalan ya? Rasa kecewa saya ada. Karena apa? Aku udah ke gereja loh. Aku udah pelayanan loh. Aku sehat loh. Tapi pada waktu saya turun dari mikrolet, kaki saya nggak bisa jalan. Bagaimana saya mau nyebrang? Jadi saya berhenti dulu sampai lama berhenti. Baru saya berjalan pelan-pelan, tapi nyampe juga sampai di rumah. Nah, setelah saya sakit beberapa minggu, nggak bisa jalan, saya mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan, kok bisa gini ya? Kenapa ya? Akhirnya saya dibawa ke dokter, spesialis. Bawa ke dokter, dokter bilang nggak apa-apa, tapi saya tetap nggak bisa jalan. Kaki saya ini lemes. Kalau dibuat jalan tuh sakit. Jadi begitu turun dari ranjang itu nggak bisa. Saya pernah ngalamin hal yang seperti itu selama 3 bulan. Jadi anak saya bawa saya ke Jawa, di sana disusun jarum, dipencet, di fisioterapi, di segala macam, tetap nggak bisa jalan. Bapak itu yang dikasih Tuhan, saya merasa kecewa sebenarnya. Tapi satu hal yang saya dapatkan, kenapa? Karena Tuhan kadang-kadang membuat kita itu sampai turun levelnya, sampai rasanya ini Tuhan ini memang mengadakan kita kehidupan kita lebih baik atau membuat kita menjadi kecewa seperti ini. Kayak ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kalau nggak bisa jalan. Padahal saya orangnya jalan terus gitu kan. Nah, satu hari udah ke dokter, udah kemana-mana, udah dokternya ada beberapa dokter udah nggak bisa juga. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan kadang-kadang izinkan saya seperti itu supaya saya bisa duduk diam, berkomunikasi dengan Allahnya, Allah kita. Jadi saya mulai duduk diam di bawah kaki Tuhan, mulai ngomong sama Tuhan. Dan saya tetap mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, udah keliling dokter, udah habis banyak, tidak ada kesembuhan. Satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan senantiasa
akan memberikan kita jawaban tepat pada waktunya Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita sedang mengalami kekecewaan, itu berarti harapan yang tertunda. Ya dong, punya harapan tapi yang tertunda, belum sampai waktunya kita harus sembuh gitu loh. Tapi setelah sekian lama saya udah mulai duduk diam, saya mulai merenungkan apa sih yang Tuhan mau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya, ada satu obat di rumah, harganya murah, cuma 25.000 satu botol. Nah, Bapak Ibu, saya ada di Jawa, obat saya ada di Jakarta. Kenapa Tuhan bisa nyatakan seperti itu? Karena Tuhan akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Padahal udah keliling, udah ke spesialis saraf, udah ke segala macam, tidak mendapatkan jawaban. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita diizinkan itu terjadi supaya hati kita ini tidak dibawa oleh karena kekecewaan. Kalau kita dibawa kekecewaan terus, maka kita tidak akan pernah naik level, Bapak Ibu. Ya, setelah Tuhan memberikan hikmat buat saya, langsung saya suruh anak saya yang di Jakarta kirim obat yang ada di situ. Hebat kan? Tuhan itu luar biasa dan tidak terpikir oleh saya bahwa obat itu ada di rumah saya. Kenapa nggak saya minum aja pada waktu saya ada di Jakarta? Sampai saya harus dikirim dulu ke Jawa Tengah. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itulah Tuhan kita. Ya, setelah dikirim obatnya ke sana, dengan iman saya bilang, dengan obat yang murah ini yang Tuhan kasih, saya akan kembali ke Jakarta. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah saya minum 1 hari, 2 hari, sembuh Bapak Ibu. Dan saya kembali lagi ke Jakarta, bisa melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mengalami kekecewaan, sebenarnya di dalam kekecewaan itulah dibutuhkan bagi pertumbuhan rohani kita. Nah, setiap kali kita merasa kecewa terhadap suatu kebenaran, kita itu sedang menggantungkan kebahagiaan kita kepada hal-hal yang mengecewakan. Kekecewaan itu pasti terjadi, Bapak Ibu. Ya, kekecewaan itu pasti terjadi karena setiap orang pasti pernah mengalami kekecewaan itu. Padahal kita tahu kebahagiaan kita itu tidak bergantung kepada kekecewaan. Kekecewaan itu pasti akan jadi sebab kita tahu dan kita sadar bahwa natur manusia itu adalah dosa yang dibawa oleh nenek moyang kita. Kenapa kita bisa kecewa? Kita lihat dari awal. Kain dan Habil karena kecewa, Kain merasa tidak diperhatikan, maka dia bunuh Habil. Itu yang pertama, yang terutama. Jadi kekecewaan itu menjadi natur dosa yang kita bawa dari nenek moyang kita. Nah, dosa yang kita bawa itulah yang menyebabkan kita cenderung untuk meletakkan kebahagiaan kita di luar Tuhan. Itu apa betul? Ya kan? Kalau kita merasa kecewa, kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, maka kekecewaan itu akan membuat kita kepahitan. Kalau kita dibuat kepahitan, maka hidup kita tidak akan pernah bahagia. Karena kalau berhadapan dengan orang sesuatu, pasti kepahitan itu akan timbul. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Soalnya karena kekecewaan itulah yang menyebabkan kita menjadi satu hal beban dari kita. Jadi kalau ketemu sama seseorang, dia akan kecewa lagi. Kalau kita tidak bisa melepaskan kekecewaan itu di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita sadar di luar Tuhan, kita tidak akan pernah bisa menghilangkan kekecewaan itu. Nah, untuk itu, di luar Tuhan, kita tidak akan pernah bisa melepaskan kekecewaan itu. Sakit hati itu akan terus. Kenapa sekarang banyak orang pembunuhan terjadi di mana-mana?
yang melakukan hal-hal kejahatan seolah-olah udah biasa saja. Karena mereka udah nggak ada pikiran lagi untuk berbuat baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa respon kita untuk menghadapi kekecewaan? Sangat penting Bapak Ibu. Sebab itulah yang akan menentukan apa yang kita akan kerjakan untuk iman kita bisa bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Respon kita apa? Apakah kita mau naik level untuk iman kita terus bertumbuh? Tentu kita harus hadapi kekecewaan itu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan berharap kepada Tuhan. Karena kita sadar di luar Tuhan kita tidak akan pernah bahagia. Kalau kita bicara orang-orang di luar sana bahagia itu belum tentu Bapak Ibu. Mereka punya uang banyak, mereka bisa kemana-mana, tapi belum tentu hatinya bahagia. Mungkin Bapak Ibu yang dikasih itu kan beca lebih bahagia dari mereka. Kalau saya katakan begitu, kenapa? Kan uangnya mereka kan iya. Mereka menggantungkan semua kehidupannya kepada kemewahan. Kalau kita bilang, kenapa itu terjadi? Karena kita sadar atau tidak, kemewahan itu kita tidak akan pernah bisa bawa. Hari-hari ini, mungkin karena kehidupan saya udah mulai senja, jadi saya itu dia nggak merasakan apa-apa lagi. Yang kita rasakan hanya aku dengan Tuhan. Apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saya? Kesempatan apa yang harus saya lakukan sementara saya masih ada? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekarang saya katakan apa yang menjadi respon kita untuk menghadapi kekecewaan itu. Itulah yang sangat penting. Sebab itu akan menentukan apakah kita akan naik iman kita atau kita turun. Ya, sore hari ini saya akan katakan kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, milikilah sikap positif dan tetap bersyukur saat menghadapi kekecewaan. Sebab hal itu pasti akan menyebabkan iman kita bertumbuh. Kenapa? Setelah kita melewati kekecewaan itu diganti dengan hati yang penuh sukacita, maka kita bisa naik level. Nah, Bapak Ibu yang dikasih itu, kita akan melihat burung Raja Wali bagaimana kalau ada badai kencang dia malah tambah naik. Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita juga sama. Kalau kita sedang menghadapi badai yang besar, maka kita akan naik level. Kalau kita terus naik ke atas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya pernah lihat kiriman dari Pamingguan atau di grup kita ya. Seorang ibu yang seorang ibu yang mengalami hal terus perkawinan mereka sehingga dia mengalami diusir dari keluarganya karena dia percaya Tuhan, terus anaknya sampai terakhir dia divonis punya penyakit CA atau cancer. Nah, Bapak Ibu yang dikasih, saya melihat itu luar biasa. Itulah yang menjadi pegangan buat kita di dalam segala masalah kekecewaan yang kita hadapi. Marilah kita pandang akan Tuhan. Nah, ibu siapa tuh namanya lupa. Saya baca di grupnya kita ya, di grupnya Family Ministry. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang penting apa respon kita? Apakah kita mau menjadi sebagai burung Raja Wali yang terbang tinggi untuk mendapatkan iman yang begitu luar biasa, kuat menghadapi segala sesuatu di dalam keadaan dan situasi apapun juga? Kita tetap tegak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu, pada sore hari ini kita percaya bahwa di dalam setiap kehidupan kita Tuhan punya rencana yang indah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kitab Amsal Sulaiman 13 ayat yang ke-12 kita akan baca bersama-sama. Yang kita baca yang A dulu. Ya. Raja Salomo menuliskan di dalam Amsal 13 ayat 12 apa yang dituliskan oleh Salomo.
Itu menggambarkan kondisi manusia dan hal ini berlaku kepada semua orang. Iya. Di dalam 12a dikatakan harapan yang tertunda menyedihkan hati. Ya, kalau kita merasa kecewa, berarti itulah harapan yang tertunda, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan itu berlaku untuk semua orang. Iya, kenapa? Karena setelah kita mengalami kekecewaan itu, tidak akan pernah berhenti di situ, Bapak Ibu. Kalau kita yakin dan kita percaya bahwa Tuhan menuntun kita. Kita kena dengan rasa kecewa. Mungkin ya kan, seorang kan pasti pernah punya kesedihan. Dan kadang-kadang membuat kita drop iman kita. Karena apa? Ya, seperti banyak orang yang sakit tidak sembuh-sembuh. Itu akan membuat imannya menjadi turun. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, kita pada waktu kita mengalami kekecewaan dan kesedihan, saat kamu merasa sendiri, pertama mungkin ditinggal kekasih, ditinggal orang-orang yang kita kasihi. Bahkan kita mungkin berasa bahwa apakah ini Tuhan membuat kita selalu baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah yang ada di dalam benak kita dan pikiran kita. Kita mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini benar bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita? Ataukah mungkin Tuhan mengharapkan anak-anaknya itu hidupnya benar di hadapannya? Oleh sebab itu, kalau kita melihat, coba kita akan melihat di dalam Ibrani 12 ayat yang kelima sampai yang ke-6. Kalau bisa ada yang bisa bacain ya? Ibrani 12 ayat yang kelima dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini firman Tuhan menyatakan bahwa kita perlu dihajar. Bukan dihajar untuk menjadi kita lemah. Tetapi kita pada waktu mau naik kelas pun pasti punya ujian. Nah, ini merupakan satu ujian yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa bertahan dalam kehidupan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan dikatakan tadi bahwa berbahagialah orang yang dihajar. Ya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kenapa? Supaya dia tetap kuat pada waktu nanti. Kita nggak tahu kapan akhir zamannya. Tapi kita sadar, makin ke belakang, kehidupan kita tidak semakin mudah. Bahkan iman kita pasti dalam beberapa waktu kita akan terguncang. Satu hari kelak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, sore hari ini, kita percaya di dalam rencana Tuhan untuk membuat kita merasa kecewa. Itu adalah satu jalan yang paling untuk menuju kita sampai kita punya level yang tertinggi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu yang pertama. Yaitu supaya kita merasakan bahwa kecewa itu adalah harapan yang tertunda. Walaupun itu menyedihkan hati, tetapi itu hanya tertunda, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seperti kita, kalau mendapatkan sesuatu, nggak jadi, itu hanya tertunda.
Dan kita percaya Tuhan akan memberikan jawabnya tepat pada waktu. Seperti saya pada waktu menghadapi penyakit. Bapak Ibu, 3 bulan loh Bu. Waktu itu saya masih muda dan masih energi. Dan saya nggak pernah bisa diam orangnya. Bergerak terus. Rasanya itu, aduh, rasanya udah nggak betah. Tapi itu berbicara supaya kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Bisa duduk diam. Jadi Tuhan inginkan itu yang terjadi dalam kehidupan kita pada waktu kita mengalami kecewa. Supaya kita bisa duduk diam, kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita bisa berdoa dengan baik, sehingga jawaban yang pasti Tuhan pasti akan berikan. Bapak Ibu yang dikasih itu yang pertama. Ya, harapan yang tertunda itu menyedihkan hati. Ya, Raja Salomo menuliskan dalam kitab Amsal 13 ayat yang ke-12. Yang kedua, kita melihat bahwa ayat yang ke-12b. Tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pertama, yaitu harapan yang tertunda itu menyedihkan hati. Tapi kita sadar bahwa dengan tertundanya itu mengizinkan kita supaya kita bisa naik level. Tapi yang kedua, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekilas kita membaca, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Kenapa enggak keinginan yang terpenuhi akan membawakan kita kebahagiaan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekilas hal yang kita baca tadi sebenarnya memberikan penghiburan bagi kita yang kecewa, sedih, patah hati. Kita tahu kalau keinginan kita terjadi itu tentunya luar biasa. Tapi itu secara jasmani, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, karena di sini disebutkan bukan kebahagiaan, tetapi terpenuhi karena pohon kehidupan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita tahu kalau keinginan kita bisa terjadi, itu luar biasa. Karena yang Tuhan yang kerjakan. Tapi itulah yang membuat kita penundaan Tuhan berikan kepada kita tidak sempurna Bapak Ibu. Karena apa? Itu masih ada di dalam dunia. Tuhan akan memberikan kita kebahagiaan ada di kemudian hari kelak. Yaitu pada waktu kita nanti berjumpa dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, ada 2 hal yang perlu kita bahas hari ini. Yang pertama, ubahlah kekecewaan menjadi sukacita. Ya susah, kalau kita udah kecewa mana bisa dibikin sukacita kan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi kita harus bisa melakukannya. Yang kedua, yaitu kehidupan dari sudut pandang Allah. Yang pertama, ubahlah kekecewaan menjadi sukacita. Yang kedua, yaitu kehidupan kita mau pandang dari sudut Allah. Sehingga kekecewaan itu akan menjadi berkat buat kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita lihat bahwa ayat yang di atas itu dituliskan bahwa keinginan yang terpenuhi membuat hati bersukacita. Tapi dituliskan bahwa tadi di ayat yang ke-12b, terpenuhi adalah pohon kehidupan. Karena apa? Karena Tuhan akan memberikan pohon kehidupan itu. Pohon kehidupan itu adanya di Taman Eden. Ya, seharusnya kita sadar atau tidak bahwa Tuhan memberikan kecukupan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, pada waktu Adam dan Hawa tinggal di taman itu, pohon kehidupan itu mencukup
ngeheng ya. Wah, beneran nih. Ya, lagi kita lempar ya. Masih ada kok Pak Mingguan, Ibu Erlin. Iya, tapi berhenti. Stop. Iya, cuma berhenti. Sinyalnya, Ya, itu sinyalnya, bro. Itu apa? linknya. Kok berhenti? Terganggu. Nah, itu kelempar. Masa saya terusin kan nggak enak, Pak. Kelempar itu. Oh, kelempar ya. Iya, sekarang keluar. Mantap Pak Dwi. Sambil makannya enak. Ya, Bu Messi terusin. Terusin ya. Piro. Kata Pak Hendra, Piro. Wani Piro. Ya, ya Pak Hendra, uangnya Piro. Benar nih, belum masuk, terlempar. Iya, Ya, sinyalnya. sabar ya, kita berdoa ya. Iya. Tuntun. Biasa ini Inggris nggak suka ini kalau ada firman tuh. Mati lampu mungkin dia. Mati lampu. Mati daya, Pak. Jadi makan sih itu, makan jadi gemuk lagi dah. Pak Dwi makan. Pak Dwi makan buah-buahan. Udah sakit masih makan dulu ya. Angkat pujian aja, kami memuji kebesaran-Mu daripada kita ngobrol. Iya Pak, Pemingguan. Ya, nyanyi dulu, Bu. Ya, Boleh, ayo Pak boleh. Joni. Ayo Pak Joni. Oh, Kami saya. memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau besar ajaib. Ya. Pulsanya habis Bapak Ibu. Minta maaf ya. Ya, silakan. lanjut Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau itu terjadi di dalam keadaan kita sekarang, maka kita akan sama-sama bisa melihat bahwa pohon kehidupan yang Tuhan berikan itu hanya sementara, karena kita ada di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu dikasih, kita akan sama membaca di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Dan daunnya tidak tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah kita ada di dalam dunia ini. Kalau kita bergantung kepada Allah, maka Tuhan akan memberkati kita. Tetapi sadar atau tidak sadar, Tuhan tidak memberkati kita dalam dunia ini. Tuhan juga akan memberkati kita pada waktu satu hari kelak, pada waktu kita pulang ke rumah Bapa di surga. Tuhan sudah siapkan sebuah pohon kehidupan yang lain.
Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Wahyu 22 ayat 1 sampai yang kelima, kita akan melihat bahwa karya Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Bukan saja kita diberkati di dalam dunia ini, tetapi Tuhan juga akan memberkati kita pada waktu kita nanti kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang kita menerima berkat dari dunia aja udah senang. Tetapi sadar atau tidak sadar, bahwa kehidupan di masa yang akan datang itu akan lebih baik daripada kehidupan kita yang di dalam dunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu mulai berkata, ya kan kita masih hidup di dalam dunia. Jadi kita harus menikmati. Boleh-boleh aja sih Bapak Ibu. Tapi sadar nggak kita? Kehidupan dunia ini hanya sementara. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita itu kekekalan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sore hari ini, kalau kita membaca di dalam Wahyu 22 ayat 1 sampai 5, kita bacakan aja kali ya. Ya, Wahyu 22 ayat 1, lalu yang menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih tadi, pohon kehidupan yang pertama itu di Taman Eden. Sekarang kita di dalam Wahyu yang ke-22. Itu menandakan bahwa kehidupan kita kelak di masa yang akan datang. Oleh sebab itu Tuhan makanya datang ke dalam dunia ini untuk memberikan keselamatan buat kita. Iya, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba. Di tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam ayat-ayat ini, maka tidak akan ada lagi laknat. Tata Allah dan tata Anak Domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu, cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pertama, kalau kita bisa bertahan di dalam dunia ini, Tuhan memberikan kecukupan. Sesuai di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi di kekekalan nanti pun Tuhan memberikan kepada kita satu kehidupan yang mendatangkan kita sukacita. Bahkan kita tidak mengalami kegelapan. Terang terus bercahaya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, sore hari ini kita percaya bahwa kenapa Tuhan mesti datang ke muka bumi ini. Yaitu untuk mengangkat kita. Supaya kita tidak terlena keadaban di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Salomo pernah menuliskan dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 bahwa Tuhan itu memberikan kekekalan dalam hati kita. Jadi apa artinya kekecewaan? Nggak ada kan? Tuhan menciptakan kita dengan sebuah harapan, sebuah hadiah yang tidak pernah tergantikan. Hadiah sementara bisa hilang, tetapi hadiah yang Tuhan berikan kepada kita, itu akan kita dapatkan untuk selama-lamanya. Nah, waktu ketika kita mengalami sesuatu kecewaan, dalam jangka pendek kita udah mulai mengeluh. Tetapi sadar atau tidak,
bahwa apa yang kita alami itu cuma sementara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Harapan kita akan mengalami kepuasan yang tertinggi saat ada di dalam Kristus dan rencananya. Nah, sekarang kita mau bagaimana? Kita mau mendapatkan berkat sementara, kekecewaan yang tertunda, harapan yang tertunda, atau kita akan melihat kebesaran Tuhan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hanya Dia saja yang punya kuasa untuk memberikan kepada kita satu kedamaian, satu sukacita, satu kelepasan. Karena hanya Dia saja yang sanggup melepaskan kita dari segala beban yang ada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Penundaan itu adalah menggenapi janjinya Tuhan. Karena apa? Setelah kita mengalami hal-hal yang tertunda, maka kita akan mendapatkan jawaban dari Tuhan yang pasti. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan saat ini? Apakah kita harus menunggu waktunya Tuhan atau kita harus membangun iman kita supaya kita tetap bertumbuh untuk mendatangkan Tuhan untuk yang kedua kali. Kalau kita bicara tentang kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya, jauh kali ya. Tapi kita nggak tahu. Kan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan datang sebagai pencuri. Kita nggak tahu kapan waktu. Tapi itulah harapan Tuhan. Karena apa? Dalam setiap kejadian yang diizinkan terjadi dalam hidup kita, baik itu kekecewaan atau kesedihan, atau kita nggak punya harapan lagi, juga mungkin harapan yang tertunda, apa yang menjadi pikiran Bapak Ibu saat ini? Respon yang tertunda terhadap kekecewaan, mana yang jadi pilihan kita? Kita akan tetap tinggal dalam hadirat Allah, atau kita akan tetap tinggal bersama Kristus, ataukah kita harus senantiasa memikirkan kekecewaan di dalam hati kita? Bapak Ibu yang dikasih. Kalau kita ada di dalam dunia, tentu beda dengan keadaan kita di dalam kerajaan Allah nanti. Oleh sebab itu, buah yang sederhana yang kita dapatkan dari Tuhan, itu seperti kita mengharapkan sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Untuk membawa kita, iman kita semakin bertumbuh dan menjadi seperti Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita menghabiskan waktunya kita bersama Yesus. Dalam proses penyembahan kita, dalam proses penyembuhan di dalam hidup kita, dalam proses mengalami kekecewaan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita bisa melewati hari-hari itu, barulah kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Malam hari ini, kita nggak tahu apa yang akan kita perbuat. Harapan yang tertunda itu akan membawa kita kemana? Kalau malam hari ini kita percaya bahwa Yesus akan memberikan kita jawaban tepat pada waktunya. Walaupun itu hanya di dalam dunia. Tetapi kita sadar bahwa Tuhan akan memberikan yang lebih baik dari apa yang sudah kita terima di dalam dunia itu. Yaitu di dalam kekekalan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan akan tetap mengizinkan kita menuai suatu saat nanti. Jadi jangan menjadi kita sakit hati, kepahitan, kekecewaan.
Jangan kita menjadi fokus kepada hal-hal yang kita lihat. Namun fokuslah pada Kristus dan segala hal yang baik yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sulit memang. Tapi itulah yang harus kita hadapi, Bapak Ibu. Kalau saya selalu mengikuti doa pagi. Dan di dalam doa pagi itu, yang kita doakan dan kita renungkan selalu untuk kebaikan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Malam hari ini, apa yang menjadi pilihan kita? Marilah kita koreksi diri kita masing-masing. Agar kita tahu sampai di mana pengiringan kita kepada Tuhan. Adakah kekecewaan itu masih ada tinggal dalam hidup? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kecewa itu pasti. Kadang-kadang kita melakukan kebaikannya, orang aja masih merasakan bahwa kita ini jahat loh. Tapi itulah yang Tuhan kerjakan buat kita. Ya, malam hari ini biarlah kita mengambil pilihan sendiri. Apakah kita harus terima dengan kekecewaan itu, ataukah kita harus percaya penuh kepada Tuhan? Dan kekecewaan itu hanya sementara. Satu hari kelak kita akan menuai kebahagiaan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pikir firman Tuhan cukup karena udah setengah jam lebih. Ya, biar kiranya harapan yang tertunda ini menjadikan kita lebih fokus kepada Allah atau kepada Kristus Yesus, Allah yang kita sembah, daripada kita menerima kebahagiaan hanya sementara. Memang gak gampang Bapak Ibu, tapi itulah yang Tuhan inginkan. Ya. Sebab itu malam hari ini Tuhan mengizinkan supaya kita bisa menuai suatu saat ini. Jadi janganlah menjadi pahit dan tawar hati. Marilah kita berfokus kepada Allah kita. Seperti Yesus yang senantiasa melakukan pekerjaan Bapaknya. Amin buat firman Tuhan. Kita akan sama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih sampai saat ini Tuhan, biar firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Tidak ada di antara kami yang sedang merasa kecewa Tuhan. Kita percaya kekecewaan itu adalah harapan yang tertunda Tuhan. Kita percaya bahwa satu hari kelak Tuhan pasti akan memberikan jawaban tepat pada waktunya sesuai dengan rencana dan kehendak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebab itu malam hari ini mari Allah Roh Kudus bentuk hidup kami supaya kami bisa seperti Yesus melakukan apa yang Bapa inginkan dalam setiap pribadi. Apa yang maha baik malam hari ini biar kita mau belajar supaya kekecewaan itu tidak membawa kita untuk semakin jauh daripada tetapi lewat kekecewaan itu supaya kami bisa semakin dekat kepada-Mu. Karena kita percaya satu hari kelak Tuhan akan memberikan kami Tuhan mahkota kehidupan. Bapa yang maha baik. Malam hari ini kami berdoa buat seluruh yang ada di tengah-tengah kami pada malam hari. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi berkat buat kami. Dan kami akan masukkan tanam di dalam hati kami. Menjadi rema buat kami. Sebab itu Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Siapapun yang ada di tengah-tengah kami saat ini, berkati mereka. Tuhan, biar kiranya Tuhan harapan yang tertunda itu menjadikan sebuah pohon kehidupan di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi
Dan kiranya Roh Kudus senantiasa terus berbicara kepada pribadi lepas pribadi kami. Ya Tuhan, dan menjabarkan lebih jauh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian dan syukur dan terima kasih kami kembalikan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Tuhan. Ya, terima kasih untuk hambanya Ibu Elita yang sudah memberkati kita semua ya. Amin. Ya, terkadang memang mengapa Tuhan mengizinkan ya kita dapat mengalami kekecewaan ya. Yang namanya juga kehidupan ya. Ada orang yang sempurna ya. Pasti terkadang kita bisa dikecewakan antara teman ya. Tadi sudah dikatakan bahkan kita juga pernah nanti juga suatu saat bisa kecewa dengan gembala ya. Ini yang repot ya. Padahal kita seharusnya bisa introspeksi diri ya. Nggak ada yang sempurna di dunia ini manusia ya. Bahkan tadi sudah dijabarkan ya, kita harus memiliki sikap dan hati yang penuh sukacita ya. Kekecewaan dia diganti dengan sukacita ini nggak mudah ya. Kadang-kadang kecewa itu dibawa terus ya. Akhirnya sakit hati ya, tertanam di hati ya. Akhirnya ya mungkin ada perasaan pengen balas dendam ya. Wah ini yang repot ya. Padahal di setiap kekecewaan itu Tuhan izinkan ada berkat ya. Seperti dikatakan yang kedua, yaitu kita akan terpenuhi dengan keinginan kita. Jadi harus kita memiliki pohon kehidupan ya. Tetap kita memiliki hati yang selalu penuh kasih ya. Kan ada sebuah lagu yang mengatakan begini ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Amin. Ya, ada lanjutannya kan? Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita mau setia nggak dan percaya kepada Tuhan? Jangan pernah kecewa ya, apalagi maaf kata ya. Kalau kecewanya sama Tuhan ini yang repot ya. Sampai meninggalkan Tuhan, wah ini yang repot ya. Jadi kita benar-benar keluar dari jalurnya Tuhan. Nggak boleh seperti itu. Ya. Bahkan tadi di Pengkhotbah 3 ayat 11 kan, segala sesuatu indah pada waktunya. Dan ia akan memberikan kekekalan dalam hati kita. Ya. Dia akan memberi kekekalan. Tadi dikatakan Bu Elintan ya, sekalipun kita merasa kekecewaan, tapi di ujungnya itu kita akan mendapat mahkota kehidupan dari surga nanti. Amin. Ya. Jadi kekecewaan itu ibarat sampah ya. Kalau saya bilang kecewa itu kuciwa ya. Kalau saya suka bercanda ya, wah saya jadi kuciwa itu ya. Kuciwa itu kecewa ya, jangan. Setiap orang pasti akan mengalami kekecewaan. Tapi ingat, masih ada Tuhan Yesus yang tidak membuat kita kecewa. Amin. Janjinya itu ya dan amin. Dan berkatnya itu terus mengalir bagi orang yang tidak pernah kecewa. Yang selalu bermurah hati, ya seperti Bu Elintan ini ya. Pernah mengalami nggak bisa jalan ya. Saya juga pernah itu mengalami nggak bisa jalan. Sayang Pak Nikolas nggak ada tuh ya. Saya banyak pelayanan, tapi saya diizinkan Tuhan nggak bisa jalan, pincang jalan saya. Tapi saya nggak ambil pusing, saya tetap melayani. Bahkan saya pernah sampai jalan pincang-pincang, duduk di mobil juga susah, sakit ya. Itu saya alami sampai 2 bulan, ke dokter, sampai ke internis, ke saraf, disuntik, nggak sembuh-sembuh. Ya, ya itu tadi dikatakan Bu Erika, Tuhan mau kita duduk diam, ya di kaki Tuhan. Kita minta ampun, ya mungkin kita ada salah, mungkin Tuhan kasih izinkan kita untuk istirahat, ini yang harus
kita lakukan ya. Jadi jangan kita porsil mungkin ya. Akhirnya saya bisa ketemu dengan orang yang dari Ambon ya, ada di tempat Panikolas in the coast ya. Itu pinter ngurut ya. Saya diurut cuma 2 kali ya. Saya kasih uang ke Panikolas, nggak usah, gratis, sembuh loh. Padahal saya udah minum obat ini itu disuntik ya sama dokter Handoyo tuh ya yang di Taman Latu ya, spesial saraf, nggak sembuh ya. Tapi itu saya percaya itu seizin Tuhan supaya kita jangan kecewa ya. Tuhan pasti tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kasihnya itu begitu besar. Sehingga kita bisa melihat kan Ibu Herita sekarang katanya habis dari jalan-jalan tuh ya. Habis dari Batu Malang ya. Luar biasa ya. Itu pelayanannya luar biasa Bu Herita. Kiranya Tuhan pakai terus pelayanan Bu Herita menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan anak-anaknya ya yang menjadi hamba Tuhan juga dipakai oleh Tuhan. Dan saya percaya mantu cucunya juga nanti semuanya akan dipakai Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan satu pujian masih ada Bu Messi. Ya, Pak. Silakan Bu. Ya, besok kita akan dilayani oleh Bu Mikal Putana ya kembali ini besok sama juga ini hamba Tuhannya perempuan juga ya. Jadi kita akan dilayani temanya naik ke gunung Tuhan. Nah, kita akan diberkati besok seperti hari ini kita diberkati. Mengapa Tuhan izinkan kita kecewa oleh hambanya Bu Erika. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Messi. Ya, doa siapa Pak? Pak Joni Iskandar. Oh, Pak Joni. Mari kita angkat Ibu pujian Ica, Tuhan. Bu Yona. Ibu Grace saja, Pak Mingguan. Ya, boleh. Bu Grace, Bu Grace siap ya doa syafaat. Nanti bincang-bincang Bu Selalu, Yona ya. Bu Grace selalu siap. Mari kita angkat pujian Tuhan, Kaulah pengharapanku, hanya Dia pengharapan kita. Sekalipun ada kekecewaan, tapi kalau Tuhan pengharapan kita, kita tidak perlu takut. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Silakan Ibu Grace. Ya, kita berdoa. Kita akan naikkan doa syafaat. Bapa di dalam surga,
Tidak putus kami menaikkan syukur kami. Kau begitu setia Bapa kepada kami. Kami sangat percaya. Banyak kali kami tidak setia, tetapi Engkau tetap setia Bapa. Dan kalau sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada, semua bukan karena kuat gagah kami, tapi Engkau Bapa yang memelihara kami anak-anak-Mu dengan penuh kasih setia. Engkau memelihara kami. Kami ada saat ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun Bapa. Karena berkat-Mu yang tidak pernah putus bagi kami. Terima kasih Bapa. Pada sore hari ini pun Bapa, kami menaikkan syukur kami boleh menerima kembali firman-Mu Bapa. Di tengah-tengah keluarga besar kami, keluarga family ministry. Tuhan Yesus, Engkau begitu memperdulikan kami satu dengan yang lain Bapa. Engkau beri kami makanan bagi rohani kami, agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, sungguh luar biasa. Engkau sungguh Bapa yang kekal bagi kami. Bapa yang benar-benar mengasihi kami. Firman-Mu senantiasa Engkau sediakan. Pada sore hari ini Engkau menegur setiap kami Bapa, agar kami ini Tuhan tetap mempunyai pengharapan di dalam Kristus. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Seringkali keinginan-keinginan kami, kerinduan kami tidak terpenuhi. Tuhan, kami merasa kecewa. Tetapi Tuhan Yesus, Engkaulah penghibur, Engkaulah kekuatan bagi kami, Engkaulah harapan bagi kami, Engkaulah pohon kehidupan bagi kami. Kami percaya ketika kami bersandar kepadamu Tuhan, kami tetap boleh mempunyai pengharapan bahwa kami akan menerima hidup bersama dengan Tuhan Yesus, hidup yang kekal. Karena Engkau akan memampukan kami dengan kuat kuasa Roh-Mu, agar kami terus berharap bergantung hanya kepada Tuhan Yesus. Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Jadikan kami anak-anak-Mu yang mengerti akan kehendak-Mu, melakukan semua perintah-Mu, karena kami percaya kami tidak sendiri, Engkau bersama dengan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu, Ibu pendeta muda Elgitan Tuhan, yang sudah menjadi saluran berkat buat kami pada sore hari ini. Tuhan Yesus, berkati pelayanan hamba-Mu ini. Apa yang menjadi kerinduannya, semangatnya Tuhan. Di hari tua kami semua, kami mau terus sampai akhir hidup kami. Kami mau ada di hadirat-Mu. Kami mau melayani Tuhan. Kami mau melayani pekerjaan Tuhan. Kami mau melayani sesama kami. Tuhan, kami mau hidup Tuhan menjadi alat dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Ibu Elgitan ini Tuhan, apa yang menjadi kerinduannya baik di tengah keluarga, terlebih dalam pelayanannya, melayani Tuhan, biarlah semua Engkau yang akan memenuhinya berkelimpahan. Jadikan Ibu Elgitan ini dimanapun dia ada Tuhan, dia boleh menjadi berkat bagi banyak-banyak jiwa. Tuhan Yesus, urapi senantiasa dengan urapan baru, dan berikan dia juga hikmat sebagai hamba-Mu. Kami percaya semangat yang ditunjukkannya, Tuhan memberkati. Kesehatannya juga ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Pergi menjadi berkat dan pulang membawa berkat ke tengah-tengah keluarga. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sekalipun sering kali dia menyatakan bahwa tubuhnya penuh kelemahan, tetapi semangatnya mematahkan kelemahan ini Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai dan memberikan kekuatan kuasa bagi Bapak Pendeta Komingguan untuk mengalahkan segala kelemahan tubuhnya ini. Dan dia sangat percaya
tabibnya adalah Engkau sendiri Tuhan, yang akan mengerjakan kesembuhan yang sempurna baginya. Hanya kuasa Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Mujizat-Mu nyata sampai saat ini, bahkan kekal selama-lamanya. Kami serahkan Bapak Pendeta Komingguan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kesehatannya. Tuhan berkati apa yang menjadi kerinduannya dalam pelayanan. Melayani jemaat Tuhan. Melayani keluarga. Tuhan Yesus berikan kekuatan, kemampuan sukacita yang kekal. Kami percaya Tuhan menyertai Bapak Pendeta Komingguan. Juga urapi dan berkati dia dengan hikmat-Mu Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya akan memulihkan banyak jiwa Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang memilih, Tuhan Yesus juga akan bertanggung jawab atas setiap pelayanan dari hamba-Mu ini Tuhan. Kami serahkan juga Pak Hendra Minata ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu ini juga Tuhan, yang mempunyai semangat di dalam kelemahan tubuhnya. Dia tetap Tuhan mau melayani Tuhan. Dia mau tetap ada di tengah-tengah jemaat, memberitakan kabar keselamatan. Tuhan, pakai Pak Hendra Winata ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Dia boleh tetap ada. Dia boleh tetap semangat. Kekuatannya mungkin melemah, tetapi semangatnya tidak pernah putus. Semua itu adalah kehendak-Mu. Firman-Mu mengatakan Tuhan, bahwa kuasa-Mu sampai akhir hidup kami semua akan tetap berlaku. Ajaib, penuh dengan keajaiban. Kami serahkan Bapak Hendra Winata ke dalam tangan-Mu. Berkati segala usahanya. Berkati keluarga, anak cucu Tuhan berkati. Kami serahkan hamba-Mu ini. Kami percaya dia akan kembali dipulihkan. Dan kembali terjun dalam pelayanan. Di mana dia bersaksi Tuhan, berjalan begitu jauh dan oh Tuhan ke tempat-tempat yang sulit dijangkau, tetapi ketika dia mau Tuhan menolong. Dan saat ini pun Tuhan mengizinkan dia boleh beristirahat, tapi kami percaya dia akan dipulihkan dan kembali melayani Tuhan seperti saat Tuhan mengutusnya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga Bapak-bapak yang ada di family ministry ini Tuhan, yang memberi kami semangat. Pak Joni Iskandar, Tuhan melihat juga Tuhan semangatnya, Tuhan setianya di dalam family ministry, bahkan mungkin dalam kesibukan hari-harinya dia pun begitu semangat Tuhan untuk mau melayani Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan Pak Joni Iskandar Tuhan dengan segala kerinduannya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati. Berikan tambahkan juga Tuhan baginya Tuhan hikmat maupun juga Tuhan urapan. Kami percaya Tuhan Yesus memilih Bapak-bapak di tempat ini Tuhan dengan urapan. Pak Timi Setiawan Tuhan juga Tuhan berkati semangatnya Tuhan luar biasa Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini juga ke dalam tangan-Mu. Pak Dwi Susanto Tuhan berkati. Pak Derikson Tuhan, banyak bapak-bapak yang ada di tempat family ministry ini. Mereka akan menjadi penyemangat bagi kami. Mereka akan menjadi imam bagi family ministry. Kami serahkan hamba-Mu ini semua ke dalam tangan-Mu. Baik di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah pelayanan, terlebih di tengah-tengah keluarga. Jadikan mereka kepala keluarga dan menjadi berkat bagi istri, anak, dan cucu Tuhan. Kami serahkan bapak-bapak di dalam family ministry ini yang mungkin pada saat ini tidak bersama dengan kami, Pak Dodi Menard maupun juga Pak Johan Untuk. Tuhan berkati mereka semua Tuhan, dimanapun saat ini mereka ada, perjalanan mereka Tuhan menyertai mereka semua. Tuhan berkati para wanita yang ada di tempat ini, Tuhan ibu-ibu yang ada di tempat ini, anak-anak muda, Tuhan Biona, Tuhan anak-anak muda ini, Lia maupun Ibu Ira, semua mereka masih sangat muda Tuhan, namun semangatnya mereka pun rindu Tuhan untuk melayani Tuhan. Berkati Tuhan, berkati anak-anak muda ini, berkati ibu-ibu muda ini, agar mereka menjadi penolong
juga penyemangat di tengah-tengah family ministry maupun di tengah keluarga. Jadikan kami hanya bersaksi Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kami. Jadikan kami teladan bagi keluarga, bagi jemaat Tuhan. Bukan hanya bicara, tetapi kami mau melalui setiap tingkah laku langkah kami menjadi berkat bagi banyak-banyak jiwa, bagi keluarga kami. Kami serahkan seluruh keluarga besar family ministry ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kami semua. Berkati dengan urapan-Mu, hikmat, agar tidak hanya sore hari kami berkumpul, tetapi pagi hari kami boleh menjadi berkat dimanapun Engkau utus kami, dimanapun kami ada. Kami mendengar sore hari, pagi hari Tuhan, kami boleh menjadi berkat Tuhan. Kami melakukan firman yang kami terima Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kami akan dimampukan oleh kuat kuasa Roh-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah family ministry. Yang hadir, yang tidak hadir, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Ibu Heti Simanjuntak juga Tuhan berkati. Kami serahkan juga pemimpin-pemimpin kami, baik Bapak Presiden maupun Wakil, para menteri maupun aparat keamanan. Tuhan, pakai mereka dengan roh takut akan Tuhan. Menjadi pemimpin-pemimpin yang berwibawa, yang takut akan Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Berkati para dokter yang tugas pada saat ini. Pasien, semangat bagi mereka untuk mengalahkan segala sakit penyakit. Dokter-dokter Tuhan berikan kekuatan baru dan hikmat dalam menyembuhkan para pasien Tuhan. Jangan berdiri atas akal kepandaian, tetapi biarlah oleh karena hikmat-Mu kami boleh disembuhkan. Tuhan Yesus, kami serahkan juga hamba-hamba-Mu yang tetap melayani, baik dari pagi hari matahari terbit sampai saat ini, bahkan di hari yang baru esok. Tuhan menyertai para hamba-hamba-Mu. Kami mau Tuhan bersatu, hanya berdiri di atas Injil yang adalah, oh Tuhan, Injil yang memberitakan keselamatan, kekuatan yang menyelamatkan, hanya Injil di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai hamba-hamba-Mu Tuhan dengan firman yang diberitakan dan pribadi yang bersaksi dengan menjadi teladan Tuhan bagi banyak-banyak jiwa. Indonesia, rakyat Indonesia kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bapa, biarlah siapapun yang akan menjadi pemimpin kami di hari berikut, kami percaya Tuhan Yesus yang menentukan. Tuhan Yesus yang akan memberikan bagi kami pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah kami, inilah syukur kami pada sore hari ini. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna kembali sehat. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil. Apapun yang kita lakukan, semuanya beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang bermain meliputi kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada Bu Biona,